Ya, kali ini Talkroom kembali dengan edisi narasumber yang berbeda, di mana kali ini sebenarnya narasumber yang ditunggu-tunggu. Setahun lamanya kami menunggu, akhirnya bisa menghadirkan narasumber ini, ada Bung Ilham. Ya. Sekaligus founder dari Basecamp Solidaritas Indonesia. Basecamp Solidaritas Indonesia. Nah, relawan ini sejenis relawan ya? Iya. Sejenis relawan yang juga terdaftar di Kemenkumham di tahun 2021 kalau nggak salah. 2021. Nah, ini kan Bung Ilham ini kan sebagai founder. Ya. Apa yang memotivasi Bung Ilham mendirikan relawan ini? Kalau dari motivasi ya, kalau mungkin dari cerita latar belakang berdirinya BSI ini, kalau saya sendiri sih melihat hari ini tuh banyak lembaga-lembaga kerelawanan, banyak lembaga-lembaga kemanusiaan yang bergerak di dunia sosial kemasyarakatan khususnya. Nah itu tuh kebanyakan hanya dari luar gitu. Nah, sementara saya melihat itu sendiri, kenapa sih Aceh ini punya potensi besar. Spirit yang kita jadikan landasan itu salah satunya adalah bagaimana ketika Aceh menjadi tonggak untuk menyokong negara ini, republik ini di awal-awal masa kemerdekaannya. Itu dibuktikan dengan kisah-kisah seperti mungkin yang di Aceh Jaya itu yang sempat viral beberapa waktu lalu, seperti Nyak Sandang. Nah, itu baru 1% gitu. Artinya Aceh ini harusnya menjadi pilot project, percontohan. Mestinya. Seharusnya gitu. Nah, hari ini kalau saya pribadi ngelihat pengalaman yang saya jumpai di lapangan, justru banyaknya yang eksis atau yang berkegiatan di Aceh ini justru dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang notabene-nya itu adalah dari luar Aceh. Dari luar Aceh. Salah satunya itu yang jadi spirit latar belakang kita dirikan BSI ini, Basecamp Solidaritas Indonesia, adalah kita mau mengembalikan tampuk atau marwah Aceh ini tadi sebagai daerah yang memang pedulilah, memiliki kepedulian yang tinggi. Itu salah satu spiritnya. Lalu kalau saya kan sempat melirik sosmednya teman-teman. Di sana saya melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan teman-teman yang aku rasa itu juga sangat-sangat menyentuh dan menjadi pusat perhatian kita. Ya. Apakah itu cuman dalam kegiatan yang didokumentasikan secara kemanusiaan dalam konteks teman-teman melihat masyarakat yang susah, atau ada lagi fungsi dan tujuan lembaga ini didirikan? Kalau fungsi dan tujuan, saya sampaikan ke kawan-kawan yang lain juga, ke teman-teman, rekan-rekan relawan yang lain, bahwasanya kalau kita bergerak atas dasar kamera, atas dasar hanya untuk dokumentasi, ya jangan. Karena Ini agak lain nih. iya, dunia relawan, dunia kemanusiaan itu ya bukan buat itu gitu. Mau flexing apa, mau pamer apa gitu. Terus yang harus diperhatikan adalah kan pada dasarnya semua manusia juga nggak harus bergabung di dalam sebuah organisasi kerelawanan atau kemanusiaan itu, karena mereka juga bisa memiliki potensi untuk menjadi seorang relawan. Artinya saya sampaikan sekali lagi, ya kalau memang mau, ayo total gitu. Baik dokumentasi itu kan hanya sebatas arsip ya, arsip yang juga sebagai lebih kepada siar bisa dikatakan. Agar bisa mendorong, Iya. memberikan nilai positif nih, Iya. reaksi kepada masyarakat yang lihat. Artinya masyarakat terutama Gen Z, masyarakat milenial sekarang juga mereka kepingin melihat hal-hal yang memang yang tidak ada, atau memang hal-hal yang memang lebih bermanfaat. Hari ini banyak hal-hal yang memang kita katakan seperti sebuah candu gitu. Tujuannya didokumentasikan dan itu bisa dikatakan diupload di media sosial, itu salah satunya untuk memberikan rangsangan. Tetapi banyak juga hal-hal ataupun kegiatan yang memang tidak kita publish sama sekali, dalam artian
ya kan nggak mungkin juga misal ketika kita nih kebetulan habis dari mana gitu, melihat orang kecelakaan kita, tunggu ambil foto dulu, enggak gitu. Artinya itu saya hindari betul gitu, dan itu saya kasih batasan ke teman-teman. Artinya jangan begitu. Ketika lagi action, ketika kita lagi aksi di lapangan, ya itu harus total gitu. Harus total. Karena bagi saya totalitas itu bukti loyalitas gitu. Jadi ketika udah total, ya udah jangan ditanyakan lagi loyalnya. Begitu ya. karena kan aku kebetulan join di grup WA ya. Apa nama grupnya? Forkom Relawan Sarlangsa. Forkom Relawan Sarlangsa. Malahan banyak teman-teman nge-share foto aksi teman-teman yang tidak ter-share di sosmed teman-teman. Jadi kawan-kawan ini bukan seperti yang di Instagram ya, kayak cuman jumpain orang-orang lagi susah, rupanya mereka ini lebih ekstrim. Di kala banjir, mereka adalah garda pertama malahan yang paling cepat beraksi di lapangan. Itu motivasi apa lagi tuh yang muncul? Itu kan penuh dengan kategori dalam konteks resiko, itu udah dalam kali teman-teman. Gimana ya? Ini sebenarnya sih kalau saya pribadi, kalau pengalaman di dunia seperti itu ya, lebih kepada bencana itu secara resmi sejak 2006. Sejak 2006 di banjir bandang Aceh Tamiang. Sudah bergerak. Nah, artinya memang banyak hal-hal yang kadang gimana ya, susah dijelasin sih sebenarnya maksudnya, karena itu hal yang kompleks. Hal yang kompleks dalam artian di saat bencana itu biasanya banyak hal-hal baik secara hal yang besar maupun hal yang kecil yang justru itu memang ya butuh perhatian lah. Apalagi mungkin biasanya yang paling ini seperti banjir salah satunya. Itu banyak daerah-daerah yang memang masih terisolasi. Nah, di situ kita melihat bahwasanya mereka juga itu masih bagian gitu. Sehingga walaupun resikonya apa dan bagaimana, ya itu tetap kita tempuh. Itu tetap kita tempuh sejak 2006. Kalau saya pribadi hampir mati ya. Wow. Hampir mati itu udah 3 kali. Udah 3 kali. Hampir mati itu udah 3 kali. Yang pertama itu di waktu saya di SAR 2010. Itu langsung dengan Yontaipipnya Marinir di Banten. Yang kedua itu waktu gempa di Pidijaya. Dan yang ketiga juga di gempa Pidijaya. Nah, itu waktu 2016 bulan 12 juga. Kalau saya nggak salah itu tanggalnya sekitar tanggal 6 atau 7. Hari Minggu menjelang waktu sholat subuh. Nah itu maksudnya saya lebih kalau ininya gimana sih kalau umpamanya si penyintas atau si korban ini tadi itu keluarga kita gitu. Dan itu memang butuh pertolongan, emergency. Makanya kadang-kadang, tetapi juga bukan berarti harus mempertaruhkan nyawa dan sebagainya ya. Artinya juga di samping walaupun memang nyawa itu sudah pasti jadi taruhannya gitu. Tetapi selain daripada itu harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan tadi, skill-skill tertentu yang memang bisa untuk meminimalisir resiko yang lebih besar. Artinya teman-teman di sini memiliki relawan yang sudah memiliki basic ya. Yang memiliki standarnya sudah ada dong. Karena kalau saya lihat kan teman-teman bukan saja turun aksi dalam konteks bencana misalkan, malahan teman-teman kayak spreading nih di titik-titik urgent yang bakal sumber bencana alamnya bakal ada, malah teman-teman membantu mereport, bekerja sama dengan instansi-instansi terkait di bagian hal-hal yang menangani bencana. Nah, berarti untuk join di sini, ini juga bukan orang yang sembarangan dong. Kalau join sebenarnya kita welcome, kita open, tetapi mungkin dalam dalam job desk-nya ataupun pembagian kriterianya itu yang memang disesuaikan dengan keahlian ataupun juga sukanya teman-teman ini apa.
Ada yang sukanya itu di pendidikan, ada yang sukanya itu di lingkungan, ada yang sukanya itu di mungkin di penanggulangan bencana. Kemudian ada juga yang memang kita punya divisi itu sejauh ini itu ada 2. Sejauh ini itu udah ada 2 dan itu sudah berjalan. Yang pertama namanya social problem response yang memang mengurusi masalah-masalah, problem-problem sosial yang ada di tengah masyarakat. Nah, boleh nggak sedikit contoh? Kalau contoh mungkin yang saat ini ya yang masih juga berjalan itu kita fasilitasi seorang anak yatim di Kabupaten Aceh Timur di Perla. Dia itu sudah hampir 2 tahun nggak lagi bisa berbicara karena kena meningitis gitu. Karena keadaan ekonominya juga bisa dikatakan kurang. Jadi kita support dia itu untuk bisa sembuh. Dan hingga hari ini itu sudah ada 6 atau 7 kali kita bawa berobat dan kita dampingi terus ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Oh, itu divisi pertama tadi. Itu Yang sedang salah satu tugasnya. Nah, itu di sisi medisnya. Nah, ada juga di sisi lain seperti mungkin katakanlah pangan. Nah, pangan ini biasanya kita akan menyisir kelompok-kelompok usia tertentu dengan kerentanan yang berbeda seperti lansia yang disabilitas ataupun juga lansia produktif. Kemudian juga termasuk panti asuhan dan sebagainya. Ada juga kegiatan di dalam SPR ini yang bernama Warsos, Warung Tegal Solidaritas. Nah, itu layanan makan gratis yang selalu kita buat di setiap hari Jumat dan itu sifatnya mobile. Itulah masalahnya kayak Bung ini bilang ya, karena teman-teman ini kan nggak mau publisnya, jadi Itu. dia terkesan. Karena enggak, kadang-kadang saya sempat ditanyain juga sama kawan-kawan dari beberapa media kan. Tadi buat ini ya, iya kirimlah rilisnya atau apa. Udahlah nggak usah, saya bilang. Nggak usah kan, bukan juga buat untuk dipamer-pamer, saya bilang. Saya juga buat ini juga bukan buat harus wah ini begini mengharap pujian, enggak, buat apa. Kalau mengharapnya pujian ya ngapain juga saya harus jam-jam 1 malam ngangkatin orang dari tengah-tengah banjir kan. Baik. Itu maksudnya. Dari apa yang sudah dijalani nih. Nah, yang menarik adalah banyak sekali teman-teman yang udah yang setahu yang teman-teman sampaikan di sini dan mungkin banyak laginya yang mungkin karena waktu tidak mungkin diuraikan. Nah, ini kan cukup sensitif nih. Ini agak sensitif nih pertanyaannya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Ini relawan. Teman-teman mengakomodir sebuah permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi malah. Ini kan ada uang yang berputar di sana. Ini sumbernya dari mana nih? Kalau saya malah uang pribadi. Saya uang pribadi. Boleh ditanyakan ke kawan-kawan yang lain. Karena ya gimana ya, kalau kita ajanya belum beres, sebenarnya dalam artian belum mapan ataupun belum mampu secara ekonomi, bagaimana kita bisa mencoba untuk membantu orang yang ekonominya justru sama atau mungkin di bawah kita. Contoh kayak tadi harus dirujuk Rumah Sakit Zainal Abidin 5 kali itu. Itu ada yang memang kadang-kadang ini kan kita sampaikan, kawan-kawan juga yang lain kadang-kadang nih patungan nih. Patungan. Nah, nanti kita sampaikan, Bu, ini dari kami, ya ini yang ada. Artinya kita juga nggak nyampein di grup-grup WhatsApp dan sebagainya, mungkin kayak open donasi gitu. Artinya kita, namun kalau yang namanya stigma negatif dari masyarakat itu ya tetap pasti ada lah. Cuma bagaimana kita menyikapi aja. Kalau saya pribadi itu sudah menjadi sudah menjadi hal yang pasti bakal kita hadapi. Dikonsumsi tiap hari malahan ya. Iya, makanya. Apalagi berkaitan dengan yang trending nih, sempat trending nih. Kalau nggak salah aku tahun berapa tuh, Cis? Tahun-tahun belakangan lalu ya. Ada salah satu volunteer nih, ya mungkin juga jasa kemanusiaan lah yang bergerak di bidang kemanusiaan, lembaga yang besar malah. Tiba-tiba ada skandal dalamnya. Nah, ini kan teman-teman juga dalam bidang yang sama nih bergerak seperti lembaga itu nih. Ada nggak dampak yang dirasakan oleh teman-teman, stigma di tengah masyarakat melihat keberadaan relawan bidang kemanusiaan? Kalau stigma pasti. Nah,
salah satu cara untuk kita menghadapinya atau menyikapinya adalah yang satu ya kita berikan edukasi. Kalau saya sebagai sebuah ininya, biasanya saya ngerangkul yang lain. Ngerangkul yang lain dalam artian mungkin ya kalau kita di sini kita punya Satgas Sarlangsa, kita punya kawan-kawan adik-adik dari mahasiswa UNSA maupun Cotkala, kemudian juga ada kawan-kawan dari Gerakan Pramuka, baik di kuartir cabang Kota Langsa maupun yang ada di tingkat kampus. Nah itu kita libatkan. Artinya, yuk ini misalnya kayak yang sudah ada beberapa kali kegiatan juga kita buat, seperti aksi kaki bersih namanya, Kaliku Kini Bersih, yang tujuannya memang itu fokus untuk membersihi atau membersihkan daerah-daerah aliran air. Udah pintu-pintu air yang kemarin Iya, tuh sempat yang di Titi Manira. saya sempat lewat tuh kok ada ini tuh orang lagi bersih-bersih sampah itu. tuh. Jadi untuk apa ya, mengedukasi masyarakat ya bos. Kalau pendapat orang kita nggak bisa bendung. Gitu. Nggak bisa bendung. Kita nggak bisa bendung. Dan kita juga nggak bilang bagaimana. Artinya ya udah lihat aja sendiri. Gitu. Lihat aja sendiri. Artinya ya saya juga nggak selalu sampaikan ke kawan-kawan. Sebenarnya itu yang dilihat sama orang itu yang kita munculin. Gitu. Orang melihat apa yang mereka mau lihat. Gitu. Ya. Itu gitu. Akhirnya teman-teman menjawab dengan aksi, bukan dengan narasi lagi gitu. Makanya salah satunya itu hal yang membuat kita kadang-kadang tuh males aja nge-publish ke media apapun itu gitu. Kecuali ya media sosial kita pribadi. Yeah. Artinya media sosial pribadi, media sosial lembaga lah. Bahkan saya di media sosial pribadi saya juga, baik di Facebook atau juga di Instagram, memang jarang-jarang sih. Artinya nggak usah harus orang tahu lah gitu. Nggak harus ini. Menarik lah, makanya aku senang nih sama teman-teman basic solidaritas Indonesia ini nih. Terutama teman-teman yang seperti sampaikan tadi, bahkan kita kan sebenarnya kan podcast kan kemarin nih rencana. Iya. Malah Uma ini Bung, bisa nggak kita geser? Kami mau ke Tamiang nih. Iya betul. Ada apa tuh? Rupanya mau menjemput, menjemput ada orang yang kecelakaan malahan, iya, hilang. Nah, tenggelam. yang mungkin dari pertanyaan ini muncul nih, se-ekstrim apa kawan-kawan bergerak? Kalau ekstrim mungkin Yang pernah dialami dan dilewati. ini masih tertinggal sih di sini. Ini jam 1 malam. Ini jam 1 malam dia kabarin saya. Ini bukan sengaja maksudnya saya simpan buat apa. Ini jadi lebih ke kenang-kenangan aja sih gitu. Artinya, nah, ini dia minta tolong. Bang, bisa jemput kakak kami di Tanjung Lipat di bawah Titi, soalnya dia beranak kecil. Ini kan lagi hujan. Soalnya itu udah spring bed dia udah mau sampai air. Jadi dia mau keluar pun bingung. Itu jam 1 malam. Dan kita harus jalan kaki ke lokasi kurang lebih sekitar 7 kilo ya, Nisa. Nah, itu termasuk ini, ikut juga. Jadi ketika kita sampai, tetangganya udah pada ngungsi. Nah ini yang sedap-sedapnya sih itu sih gitu. Ketika kita jalan nih, udah selesai, kita bantu buat evakuasi ke pos pengungsian terdekat. Ketika jalan itu kebetulan di kolong kaki saya sih, saya lagi gendong anaknya beliau ini tadi. Saya gendong di sini karena beliau tadi ibunya lagi gendong anak bayi yang masih umur 6 bulan. Kemudian lewat di kolong kaki itu ular, saya nggak tahu ular apa karena itu malam, jam 1 malam dalam keadaan hujan juga. Dalam keadaan hujan, jadi nggak sempat merhatiin. Ketahuannya itu waktu udah lewat. Kurang lebih ada sebesar inilah ularnya di bawah kolong kaki itu. Wow. Sementara tinggi air itu sekitar seperut saya ini. Makanya si ibu megang bayinya itu begini. Saya gendong anaknya yang masih kelas 1 SD itu di sini. Nah, kemudian si Nisa ini
dia apa? Bawa perlengkapan bayi si ibu. Suaminya ini bukan nggak ada, suaminya merantau. Cuma karena kemarin akses jalan terputus, kemudian macet cukup panjang kan, sampai ke Banjir kemarin. yang parah itu, Iya. memang nggak bisa pulang. Bukan tidak peduli. Iya, iya, Pak. Jadi ya lewat ular gitu. Sampai ada mungkin namanya itu Pak Mujibur Rahman. Baru kalian yang agak-agak gila jam-jam 1 malam. Padahal udah seharusnya kalau merujuk ke prosedur itu sudah waktunya istirahat. Tapi teman-teman bergerak. Karena kondisi tadi. Kondisi satu lagi sih ke prinsip. Karena kalau itu di keluarga kita gimana? Iya. Itu. Wow, ini tingkat Kalau umat. itu kalau keluarga kita di kayak mana? Solidaritasnya Oh kalau sorry lupa tadi di awal, pengalaman hampir mati itu 3 kali di 3 lokasi berbeda. Sekali waktu di gempa Pidijaya Aceh Timur, Pidijaya tinggi. PDC tadi. 2016, kedua waktu di Ksar, yang ketiga itu di Kedai Gerubak, waktu kebakaran rumah tahun 2011 kalau nggak salah. Ini dagingnya sampai hilang. Saya Wow. Ya karena itu tadi, karena sudah dilatih dan kita sudah ketanam ya di alam bawah sadar. Andai itu keluargamu bagaimana? Saya refleks, respon waktu itu lupa pakai baju anti api itu. Saya lupa pakai sehingga ya habis terbakar. Dan ini ketahuannya itu setelah keluar karena rumahnya itu udah habis ya. Ini buat nahan kusen pintu. Wow. Nah ini buat sebelah saya megang anaknya dia, mamanya di luar itu udah teriak-teriak. Anak saya di dalam, tolong ya masyarakat. Mungkin karena takut atau apa. Kayak salah satu program kita itu adalah kepingin sih memang masyarakat kita, karena salah satu daerah yang dilewati oleh jalur cincin api dunia ya, The World Ring of Fire itu salah satunya adalah Aceh. The World Ring of Fire itu berarti daerah yang memang memiliki tingkat kerentanan terhadap musibah atau bencana alam itu yang sangat tinggi. Nah, hari ini budaya sadar bencana itu yang memang coba kita berikan. Iya. Artinya harapannya memang ke depan dan kita itu open. Hari ini yang sudah memang full kita berikan itu seperti ke kawan-kawan pramuka yang ada di Cakala dan juga Kementerian Sosial yang ada di pemerintahan mahasiswa UMSAM. Nah itu jadi memang mereka sih Bang tolong ajarin kami. Iya. Nah itu kita bahkan sering ditanya tuh Bang, kalau kami minta ajarin ini, edukasi ini, berapa bayarnya Bang? Saya nggak pernah ngomong bayaran dia bilang. Iya. Mau kalian bayar, mau nggak, itu nggak urusan saya, itu urusan kalian. Iya. Tetapkan aja hari, tanggal, lokasi di mana. Teman-teman turun. Kami turun. Dan itu peralatan juga kita bawa sendiri. Peralatan bawa sendiri, semua bawa sendiri. Ya. Kita nggak nyuruh lagi ke dia. Karena balik lagi memang kalau saya pribadi memang senangnya sih di situ, di dunia itu. Jadi perlengkapan, barang-barang itu udah pasti kita siapkan lah untuk terutama alat safety tadi kan. Amazing. Itu sih sejauh ini. Ini sebenarnya panjang sekali kalau Iya. kita ulik. Makanya kalau mimpi saya seperti tadi gitu, artinya ya Aceh nih potensinya besar gitu. Iya. Nah, kita sering kadang-kadang dihujat-hujat juga, apalagi maaf mungkin ini agak sedikit. Ini kan udah 2023 menjelang 2024 gitu. Nah, ketika kita baru kemarin ya ngantar untuk orang Paya Bujuk Tengah itu, bapak itu dibilang buta enggak, tapi kayak buta gitu. Kataraknya udah parah, anaknya ODGJ. Kita patungan nih, kumpul, kita anterin ya semampu yang bisa kita berikan. Ya itu stigma negatif tetap ada gitu. Bahkan dari depan. Jadi artinya, oh ini kan mau pemilu ya wajar.
Saya bilang gini, Pak, Bu, kalau saya mau jadi caleg saat 2009 mungkin. Besok gini aja Pak, Bu, kalau Bapak Ibu ngelihat foto saya di kertas suara, di mana jumpa saya lempar aja sama batu. Wow. Itu artinya ya biar tahu sendiri nanti. Iya. Ya kalau memang dia masih beranggapan ya kita nggak larang, kita nggak bisa batasin Iya. pandangan dan stigma orang kan. Apalagi kadang ya seperti tadi Bung Didi bilang lah, artinya ada satu kejadian itu yang jadi sebuah pemicu ya tentang stigma negatif itu. Nah itu biasa sih, bahkan jangankan itu ya, kadang-kadang seperti kayak tadi nih, kita bersihin sungai atau yang udah tuh bahkan bersihin parit gitu kan, aliran kanal dan sebagainya. Itu dibilang ya itu kan, tuh apa dibersihin, nanti kalian pulang nih dah kotor lagi. Ya itu, ya udah kita mau bilang apa gitu. Iya. Artinya yang bisa kita lakukan cuma itu. Iya. Dan kami juga udah coba untuk komunikasi, dan itu biasanya kalau yang kegiatan begitu itu kita komunikasikan mulai dari Pak Lurahnya, Pak Geciknya, sampai ke tingkat kepala dusunnya, ke Pak Imamnya, bahkan Artinya hingga mengajak. ke Babinsa dan Babin Kamtipmasnya. Nah itu kita pernah sinergi di Merande Aceh. Merande Aceh itu ya memang kita apa ya, dengan unsur dari TNI maupun Polri. Ya. Dek, ini alat Sinso kalian bawa sendiri? Iya. Parang bawa sendiri? Iya. Wow. Trashback? Iya. Semua bawa sendiri nih Pak. Luar Artinya biasa. tidak lagi harus bergantung sana sini. Ya kalau memang mau action, talk less do more tuh. Wah, betul. Jangan do less, talk more. Kebalikan. Kembalikan jadinya. Ya, Oke. itu sih. Ini aku harapan Bung Founder nih ya, foundernya langsung nih, kita juga berharap seperti itu, kehadiran teman-teman bukan sebatas kayak bahasa dalam konteks pencitraan, tapi lebih berharap reaksi agar masyarakat termotivasi juga ikut meningkatkan solidaritasnya Ya. dalam bentuk apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dia lihat atau yang kejadian di tempat. Nah, solidaritas itu sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman Ya. agar kesadaran masyarakat, reaksi masyarakat untuk bergerak saling membantu. Nah ini mungkin waktu yang sangat singkat, tapi saya minta waktu lain lagi nanti. Boleh. Karena ada hal-hal lain, karena saya sempat dengar teman-teman juga kejadian kedatangan teman-teman kedatangan saudara Muslim Rohingya juga. Teman-teman ini juga Iya. ada cerita unik nih. Nah, aku bakal minta di next episode nih ya, di Boleh. episode selanjutnya mau bahas masalah sisi lain kedatangan mereka Iya. bersama Base Camp Solidaritas Indonesia ya. Nah kalau untuk jangkauan udah ke 2 provinsi sih kita, Aceh dan Sumatera Utara. Tapi balik lagi seperti tadi saya bilang, kita nggak akan coba main ke ini. Kita coba bereskan di sini dulu. Iya, fokus. Artinya balik tadi seperti di awal saya sampaikan, artinya di Aceh ini masih banyak. Gitu. Ngapain harus ke Ngapain dulu keluar? Kita di sini masih perlu banyak. itu kalau mau lihat di Bukit Selema, maaf ya, untuk jangankan bawa orang sakit berobat, bahkan bawa jenazah pun ambulannya harus ditarik sampai dengan 80 orang. Saya masih punya video ditarik. Artinya daerah-daerah pelosok itu, daerah pedalaman itu yang memang hari ini kurang terhadap edukasi dan sebagainya, itu yang coba ke depan ini kita fasilitasi. Harus dan terus Termasuk bergerak lah. di kita support di pembangunan masjidnya sih, Masjid Baitul Ibadah namanya. Di Kecamatan Birin Bayun, nama desanya itu Desa Bukit Selema. Wow. Ini cerita ini bakal kita lanjutkan di episode selanjutnya, karena maka aku bilang tadi banyak sekali dari teman-teman Basecamp Solidaritas Indonesia yang bisa kita ulik. Dan terima kasih untuk Bung Ilham sekelas mengenal dengan Basecamp Solidaritas Indonesia. Kita akan kembali dengan episode yang lain yang lebih detail, terutama yang saya bilang tadi. Boleh, Karena boleh. banyak sekali nih. Belum lagi kita bahas yang Iya. ekstrim lainnya yang teman-teman lewati dari Talkroom. Sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.